Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita kembali berjumpa di acara doa pagi. Mari satukan hati untuk menyembah dan memujikan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih ya Bapak, Engkau telah mengumpulkan kembali dalam doa pagi ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas segala yang Engkau berikan Bapak. Dan kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami ya Bapak. Di sepanjang hari-hari kami. Kami percaya Bapak bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna. Bapak, dalam doa pagi ini Bapak, urapi dan sertailah kami Bapak, sehingga acara ini dapat berjalan lancar Bapak dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak atas segalanya ini ya Bapak. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu yang terkasih, melalui putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami yang bertahta di kerajaan surga. Haleluya, amin. Bapa, kami rindu untuk selalu berada di dekat-Mu. Kami haus akan Engkau ya Bapa, karena Engkau adalah satu-satunya alasan kami hidup ya Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau alasan kami hidup. Hidup karena anugerah-Mu. Ada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita mulai dari awal ya Bapak. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Bapak, jangan pernah Engkau lepaskan kami ya Bapak. Kami tahu Bapak, kami harus bersandar padamu Bapak. Tuhan, jangan tinggalkan kami, karena Engkau adalah alasan kami untuk hidup ya Bapak. Terima kasih. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. 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 Haleluya, haleluya. Engkau maha besar, Engkau maha kudus, Kau yang bertahta. Kami muliakan, kami tinggikan, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, mari sejenak kita merenungkan dan berdoa secara pribadi ya Bapak. Nyatakan semua keluh kesah dan semua beban yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Kami percaya Tuhan, semua pengharapan adalah di tangan-Mu ya Bapak. Dan kami tahu Pak, Engkau adalah jawaban dari setiap apa yang kami inginkan. Engkau adalah Bapa yang sungguh baik, bahkan teramat baik. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini ya Bapa. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita kembali di awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
terima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Bapak, betapa kami sangat berterima kasih Bapak atas semua berkat dan anugerah yang Kau berikan Bapak, yang tak ada habis-habisnya Bapak. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku ya Bapa. Naikkan syukurku. Kami selalu berterima kasih atas semua Engkau yang Kau berikan ya Bapa. Sungguh ajaib dan berkasanya Engkau Bapa. Kasih dan rahmat-Mu yang tidak ada berkesudahan. Dan kami percaya Bapa, apa yang Kau berikan adalah sungguh sempurna, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau. Amin Bapak, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu ya Bapa. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Kembali di pagi ini kita bertemu. Kita akan mendengarkan renungan kebenaran. Biarlah setiap kita boleh menyiapkan seluruh hati kita, pikiran kita. Mari kita fokus, saudara. Sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan bagaimana kita harus hidup. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa dari kami semua, terima kasih untuk kebaikan yang kami terima selama ini. Terima kasih untuk waktu yang masih ada. Terima kasih untuk gereja, saudara-saudara kami semuanya. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Meskipun kami datang ke gereja, kami berusaha mencari kehendak Tuhan,
tapi kami belum sempurna. Biarlah di pagi hari ini kami boleh mendengar pesan-pesan akan kebenaran ini. Tuhan pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di mana ada banyak pilihan. Hidup di zaman yang disebut orang postmodern, mungkin lebih dari postmodern, sudah lewat sekarang, ya. Tetapi intinya adalah setiap manusia merasa punya hak untuk menyampaikan kebenaran versinya masing-masing. Inilah yang seringkali membuat manusia zaman sekarang ini bingung memilih yang mana. Memilih harus hidup seperti apa. Ya, pilihan ada di tangan kita. Tetapi karena pilihan banyak, bingung. Kata si A begini, kata si B begini, menurut kitab A begini, kitab B begini. Kok beda-beda ya? Nah, saudara, manusia itu sebenarnya tidak mungkin bisa memikirkan sendiri dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri. Seperti apa sih Tuhan kita itu? Apa sih kehendaknya dalam hidupku ini? Itu sebenarnya tidak mungkin, saudara. Tetapi Tuhanlah yang menyatakannya di dalam hidup kita ini, supaya kita mengerti. Sebab jika tidak demikian, tidak ada yang selamat, saudara. Ya. Nah, dalam hal ini Alkitab tampil sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Alkitablah yang mencatat Sang Juru Selamat kita itu, sehingga kita bisa belajar untuk mengikut Dia, untuk mempersembahkan seluruh hidup kita ini, persembahan yang sejati. Kan begitu ya? Nah, ya saudara, jadi kalau kita hidup sekarang ini, itu pun karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kehebatan kita kan? Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6, sudah sering kita baca padahal. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa ini, saudara? Pernyataan ini menegaskan eksklusivitas jalan menuju surga itu cuma satu. Satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Sebab saudara boleh cek dimanapun, di buku manapun, di kitab manapun, tidak ada juru selamat yang mengaku akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, akulah satu-satunya jalan, tidak ada yang lain, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jalan di sini bisa literal, bisa simbolik. Literalnya memang kita nanti menuju surga secara fisik bersama Tuhan Yesus. Simboliknya, figuratifnya adalah kalau kita mau hidup jalan menuju surga, itu harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Cara berpikirnya, cara berperasaannya, sikap hatinya. Sebab Tuhan Yesus hidup bukan untuk melakukan misinya sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapanya yang mengutusnya ke bumi ini untuk keselamatan jiwa seluruh manusia. Kan begitu ya? Akulah jalan, kebenaran, akulah kebenaran. Belum pernah ada satu pribadi pun di dunia ini yang mengaku akulah kebenaran. Sebab banyak orang berteori tentang kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus tidak berteori, akulah kebenaran itu. Ya. Jadi tidak ada kebenaran lain di luar Tuhan Yesus.
Kalau potongan kebenaran kecil ada di mana-mana. Tapi kalau yang utuh kebenaran tidak ada selain Tuhan Yesus. Itulah sebabnya orang yang membenci Tuhan Yesus itu aneh. Kenal saja tidak, kau benci. Tidak bersalah Tuhan Yesus, kau benci. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Apa salahnya? Kok kau benci? Pasti binasa orang yang benci Tuhan Yesus. Ya. Nah, sedangkan orang yang mengaku percaya saja, kalau mengakunya itu hanya di mulut, maka percuma juga, binasa. Ya, sebab yang namanya percaya itu bukan hanya di mulut. Yang dimaksud Alkitab percaya itu adalah yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Yang melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau percaya, lakukan. Jangan cuma di mulut. Sebab kalau cuma di mulut, setan juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, manusia malah banyak yang tidak percaya. Kan begitu. Nah, jadi kalau ada banyak jalan, gak usah bingung, saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau hidup sejak sekarang ini di bumi, hidup yang berkualitas, ikutlah Tuhan Yesus. Maka hidup kita akan penuh kasih, berkualitas, menjadi berkat. Dan kita akan hidup kekal bersamanya kelak. Ya. Jadi setiap kita nggak usah bingung lagi mulai sekarang. Sebab satu-satunya jalan hanya Tuhan Yesus. Dialah yang mati buat kita, menebus dosa kita. Dialah yang bangkit dan naik ke surga. Siapa yang turun dari surga lalu naik? Hanya Tuhan Yesus. Kalau Henok, Elia itu kan diangkat Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus turun dari surga, makanya ia naik lagi. Nanti ia akan turun kembali menjemput kita semua. Tidak ada yang seperti itu. Ini jelas sekali loh. Jadi saya agak heran kalau orang tidak mengerti. Bagi yang sudah Kristen juga tidak mengerti. Mereka pikir mereka sudah selamat, meskipun tidak pernah berbuat apa-apa kepada Tuhan. Padahal kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ya, kan begitu. Jadi saudara, kita apa yang harus kita lakukan kalau demikian? Kan kita ini hidup cuma satu kali, kesempatannya cuma satu kali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan hanya percaya dengan mulut. Lakukan semuanya, lakukan iman kita itu lewat perbuatan nyata. Ceritakan pada banyak orang lewat perbuatan kita. Menjelaskan akan iman kita itu. Menjelaskan akan kehendak Tuhan bagaimana manusia harus hidup. Melalui Tuhan Yesus sekarang kita murid-muridnya. Begitu ya saudara ya, jangan banyak teori, praktek saja. Ya. Jadi kalau pagi ini masih ada yang bingung bagaimana harus hidup, jangan bingung lagi. Fokus saudara, prioritas. Belajarlah kepada Tuhan Yesus, belajar firman yang benar. Bertobatlah saudara. Jangan belajar sembarangan. Ya. Mari kita sambut hari ini dengan firman yang benar ini, dengan motivasi yang benar. Aku mau belajar Tuhan. Mulai pagi ini, aku tidak mau mendengar khotbah yang tidak benar, pengertian-pengertian yang salah, berita bohong. Aku mau fokus mempersembahkan seluruh hidupku, sehingga hidup ini tidak sia-sia. Demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat di pagi hari ini. Biarlah setiap hari kami boleh sarapan hikmat kebenaran, sehingga jiwa dan roh kami dipuaskan, dan kami boleh menyambut setiap harinya dengan roh yang penuh semangat menyala-nyala di hadapan Tuhan. Itulah persembahan kami Tuhan.
Terima kasih untuk gerejamu, gereja mula-mula. Terima kasih untuk program doa pagi. Terima kasih untuk kesempatan dalam hidup ini. Kami mau belajar terus melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.